Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabiun. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Herlambang dengan NPM 23130410803 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Ada tidak hadir hari ini? Iya Bu. Nihil Ibu. Baik, misalnya hari ini. Semangat belum hari ini buat memulai pembelajaran? Semangat. Kayaknya belum semangat sih. Kayaknya belum semangat ya? Semangat sih Bu, tapi lemes Bu. Iya. Belum makan. Belum sarapan. Bu. Iya. Oke. Baik, untuk semangat kita hari ini bagaimana kita ice breaking terlebih dahulu? Mau Bu, mau. Oke, Alina aja baik. Bu. Berdiri semuanya. Alin yang mimpin Ibu. Ya, Alin Bu yang mimpin. Mau ice breakingnya seperti apa? Terserah Ibu. Oke, ice breaking tepuk semangat aja ya. Iya Bu. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Semangat. Semangat. Sudah semangat belum? Udah Bu, Iya. udah. Baik, silakan duduk lagi. Oke. Kemarin kita materi hari tentang apa ya anak-anak? Ada yang ingat? Teks deskripsi. Benar, Alin. Benar. Kalau hari ini ada tuh belum kita mau belajar apa? Nggak tahu Ibu. Baik. Belum baca bukunya? Baca sekilas aja Bu. Enggak Ibu. Oke. Hari ini kita akan menulis ceria. Tahu nggak menulis ceria tentang apa? Nggak tahu Bu. Tentang artikel ilmiah. Oh benar, Nabita. Ada tulisannya. Oh iya, tulisannya. Sudah dibaca ya? Iya. Kita akan menulis artikel ilmiah dengan yang menarik agar membaca ceria untuk menulis artikel Ilmiah. Jadi, apa sih itu menulis artikel ilmiah? Menulis artikel ilmiah adalah langkah penting bagi para pelajar untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan berbagi pengetahuan dengan cara yang menyenangkan dan Kreatif. Terus tujuan pembelajaran dari menulis artikel ilmiah yang pertama adalah memahami struktur artikel Ilmiah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menulis yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dalam menulis. Udah mengerti ya anak-anak? Meningkatkan rasa percaya diri itu gimana Bu maksudnya Bu? Oke, meningkatkan. Latihan ya Bu? Iya benar. Jadi kita percaya diri itu apa ya? Memahami apa artikel yang kita tulis nantinya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu manfaat menulis. Artikel ilmiah. Benar. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan analisis kritis. Ada yang paham nggak dengan menganalisis kritis itu seperti apa? Berpikir kritis Bu. Itu Bu jatuh. Maaf ya. Baik. Apa yang pertama? Analisis kritis Bu. Analisis kritis. Yang kedua, mendorong kreatif dan inovatif. Dan kreatif. Yang ketiga adalah untuk membuka peluang untuk publikasi dan presentasi. Tujuan menulis itu adalah untuk mempublikasi. Jadi kita tuh setelah menulis artikel ini ya, kita akan mempublikasi
artikel itu, tulisan kita tersebut. Di sini ada pertanyaan. Kalau nggak dipublikasi boleh nggak Bu? Nggak bisa, karena tujuan dari menulis artikel ini adalah untuk mempublikasi. Manfaatnya Bu. Iya. Ya Bu. Bu, kalau nggak kreatif gimana Bu? Bisa saja, tapi kan kita akan, kalau untuk kreatif itu kan biar kita apa sih mendorong para pembaca itu untuk membaca tulisan kita. Oke. Tidak jenuh untuk membaca tulisan kita. Jadi nggak monoton ya Bu. Benar, tidak monoton. Selanjutnya yaitu panduan menulis artikel Ilmiah. ilmiah. Yang pertama adalah pilih topik yang menarik. Jadi kita harus pilih topik yang menarik dulu untuk menulis artikelnya. Yang kedua, temukan ide yang menggugah rasa ingin tahu. Contohnya seperti apa? Kayak tutorial memasak kah, apa tapi yang berbasis ilmiah atau data-data seperti kayak berita-berita yang sedang happening sekarang, sedang berita-berita viral yang ada sekarang. Selanjutnya yaitu lakukan riset mendalam. Kita harus cari tahu dulu apakah berita itu fakta atau cuma apa opini dari para penulisnya saja. Selanjutnya yaitu kumpulkan informasi yang akurat dan terpercaya seperti dari jurnal kah atau dari berita-berita yang sudah bisa kita percaya untuk dapat ambil data-data tersebut. Selanjutnya yaitu buat kerangka artikelnya. Selanjutnya yaitu susun struktur yang logis dan terorganisir. Ada pertanyaan dari sini? Cukup sih Bu. Kalau kita melakukan riset mendalamnya itu dari apa yang kita lihat itu bisa ya Bu? Bisa lihat dari misalnya video-video atau dari wawancara itu untuk membuktikan bahwa yang mereka sampaikan itu benar dan valid. Bu, nyusun kerangka artikelnya itu yang kayak mana? Mulai dari nanti kita selanjutnya itu menyusun kerangka artikel itu mulai dari menulis pendahuluan. Menulis pendahuluan itu pendahuluan yang menarik perhatian pembaca. Jadi ya apa sih, kita mulai dari judulnya, terus latar belakangnya, gitu kan harus menarik Pembaca. Yang kedua yaitu sertakan pertanyaan menarik untuk menggugah rasa ingin tahu. Ya, jadi kita membuat tuh apa sih yang membedakan artikel ini dengan yang artikel yang lain, terus apa sih berita-berita, apa sih data-data yang berita-berita yang ada di artikel itu yang mengunggah rasa ingin tahu pembaca untuk membaca teks artikel ilmiah tersebut. Terus gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Ya, kita harus menggunakan bahasa menurut KBBI yang jelas dan sederhana untuk selain menarik perhatian, untuk memperjelas apa yang kita tulis. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan yang baik memudahkan pemahaman isi artikel. Ada pertanyaan dari sini? Enggak ya Bu, cukup Ibu. Aku boleh geser nggak Ibu? Boleh. Jenuh tidak? Tidak. Selanjutnya kan setelah kita menulis pendahuluan, kita akan masuk ke isinya, yaitu dengan cara dengan mengunggah data-data yang ceria. Data-data itu seperti apa? Yaitu dengan menggunakan warna-warna cerah dan menarik. Jadi kita kalau menulis itu bukan cuma kayak tulisan hitam putih aja, tapi juga harus ada warnanya, ada bahasa yang menarik perhatian, terus menciptakan suasana positif. Jadi artikel itu tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung unsur kekerasan, tidak pornografi dan lain sebagainya. Terus itu validasi data memperjelas informasi yang penting. Jadi visualisasi data memperjelas informasi yang penting. Kita bisa menggunakan gambar, menggunakan dialog untuk
memvisualisasi data tersebut bahwa itu informasi jelas dan penting. Selanjutnya itu menyajikan fakta dengan cara yang menyenangkan. Jadi bukan hanya faktanya aja yang kita tulis, tapi cara menyampaikannya, kita cara memperjelas fakta itu dengan menyenangkan. Ada pertanyaan? Fakta yang menyenangkan tuh yang kayak mana Bu nyajiinnya? Fakta yang menarik perhatian pembacanya, misalkan berita ini Jadi tulisannya nggak panjang-panjang gitu ya, intinya saja. Nah, gitu dia. Ya, ada pertanyaan lagi? cukup Ibu. Lanjut ya. Selanjutnya itu pembahasan mendalam. Jadi menulis artikel ilmiah itu juga kita harus membahas dalam apakah yang kita tulis sudah benar atau tidak dengan cara menganalisis struktur artikel ilmiah. Dan yang kedua yaitu memahami metode penelitian yang digunakan. Kalian tahu tidak metode penelitian yang kalian tahu apa aja? Kualitatif sama kuantitatif. Nah, kualitatif itu yang seperti apa? Subjektif. Nah, subjektif. Kalau kuantitatif, Berdasarkan data Bu, angka. ya. Jadi kita harus memahami metode penelitian yang kita gunakan nanti untuk menulis artikel Ilmiah. Selanjutnya yaitu menyajikan data yang relevan dan akurat, yaitu datanya harus fakta, jelas, dan dapat divalidasi. Harus ada buktinya ya. Iya, Kalau benar. datanya bodong nggak bisa ya Bu. Nggak bisa, itu bukan menulis artikel ilmiah namanya. Namanya bikin berita hoax. Nah, setelah membahas hal mendalam, kita akan setelah itu membuat kesimpulan, yaitu menarik perhatian pembaca utama. Jadi kita kan bisa menulis kerangkanya itu kan yang paling akhir itu kan adalah membuat simpulan. Yang membuat simpulan itu kita harus memvalidasi, itu membuat itu secara lebih ringkas tapi dengan Menarik perhatian. menarik perhatian. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan aspek penting dalam penulisan. Jadi nggak semuanya struktur itu harus ditulis lagi kembali ulang dalam kesimpulan, tapi kita harus mempertimbangkan aspek-aspek penting yang ada di struktur itu untuk ditulis kembali di dalam Kesimpulan berarti ya ringkasnya ya Bu. Iya benar, jangan semuanya ditulis lagi ulang, itu bukan kesimpulan ada aja ya anak-anak. Itu lebih ke kayak nulis ulang aja bukan ke kesimpulan, karena kesimpulan itu kan yang aspek penting aja yang kita tulis kembali. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. Ya, bahasanya tidak menye-menye, tidak bertele-tele, yang jelas untuk memperjelas simpulan dari artikel Tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan dari slide ini. Cukup Ibu. Oleh ada pertanyaan? Cukup Bu. Damita? Cukup Ibu. Dia? Cukup Bu. Nah, selanjutnya yaitu tips menulis artikel ilmiah. Yang pertama, panduan warna-warni untuk artikel ilmiah yang menarik. Misalnya seperti ini, kita untuk memvisualisasi data dari artikel ilmiah tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan kan? Ya. Jadi itu seperti warnanya, tidak
bukan hanya hitam putih, terus tidak menabrak antara satu gambar dengan gambar yang lain. Bisa dijelaskan ini sedang objeknya seperti apa? Ada yang bisa mendeskripsikan? Udah belajar bu lagi. Udah belajar Ya, lagi belajar ini kita bisa deskripsikan sebagai ini juga bisa jadi artikel ilmiah yang valid dan sesuai fakta, yaitu ada pensil warna, ada bukunya, ada laptop. Selanjutnya ini tentang apa? Ada yang bisa memvisualisasi Pengetahuan orang yang berbeda-beda bu. Iya, kayak sharing gitu ya, sharing Bu? ini antara satu dengan yang lainnya, kita antara ilmu satu dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Selanjutnya ini ada yang bisa memvisualisasi diskusi. ya, kita diskusi Bisa kelompok. bisa jadi bisa juga kita ini diskusi antar teman untuk bertukar pikiran apa aja yang kita dapatkan hasil belajar hari ini. Itu bisa jadi sebagai objek yang divisualisasikan ke dalam artikel ilmiah. Nah, apa sih? Nah, setelah itu kita kan nulis Maaf ibu, tidak anjing apa-apa. kebelet itu. Ulang. Manfaatnya apa ketika menulis artikel ilmiah? Yang pertama itu artikel ilmiah dapat membuka wawasan baru. Jadi kita bukan hanya mengetahui apa aja yang kita tulis, tapi kita juga mendapat pengetahuan baru dengan data-data yang kita cari nantinya. Yang kedua, dengan menggunakan warna yang cerah dan dapat menarik perhatian pembaca, itu kan juga kita dapat tahu cara-cara memvisualisasi data dan gimana sih caranya biar para pembaca ini bukan cuma baca tapi menarik perhatian biar bisa membaca artikel-artikel kita yang lainnya, karena mereka Biar nggak jenuh ya Bu? iya nggak jenuh nih tulisan dari artikel ini. Dari si Domita, misalkan Domita menulis artikel, terus Domita menggunakan warna yang menarik perhatian, jadi orang lain yang membaca artikel Domita membaca lagi artikel Domita yang lain, karena Domita memvisualisasikan data tersebut dengan cara yang menarik perhatian. Yang kedua yaitu yang ketiga dengan gaya yang ceria, tulisan lebih Menarik. tidak monoton dan tidak bertele-tele, juga bisa membuat gaya tulisan yang lebih menarik. Yang keempat yaitu kita suasana positif yang tidak mengandung unsur sara seperti tadi, dan tidak kekerasan untuk menciptakan suasana positif dalam menulis artikel ilmiah. Baik, ada pertanyaan? Cukup ibu. Cukup ibu. Kalau ibu tugaskan untuk membuat artikel sekarang, bagaimana? Dapat dipahami tidak? Tulis Atau PR ya, pertanyaan? Bu? Bisa. Bisa. Itu tugas ya bu. Iya, Tugas ya, Bu? Coba sederhana terlebih dahulu aja, dari misalkan pendahuluannya seperti apa. Jadi kita ngamatin apa yang ada di sekitar kita. Iya, Bu. bisa. Jadi Kalau peristiwa itu boleh kan bu? boleh, misalkan peristiwa yang terjadi hari ini, tahu nggak kalian apa yang terjadi, berita-berita yang menarik perhatian kalian? Pemulihan ibu. Nah, itu bisa jadi artikel ilmiah, tapi dengan cara kita menuliskannya dengan cara yang tadi ceria dan menarik perhatian untuk membaca. Boleh menggunakan gambar visualnya gitu Iya, ya? misalkan gambar orang sedang dibully, atau orang yang dibully, atau seperti apa sih cara nantinya apa pencegahan agar kita tidak dibully itu seperti apa, atau kita bisa mengadu ke guru, bisa mengadu ke orang terdekat seperti orang tua, teman, agar kita tidak jadi ke orang yang korban dari Pembulian. Bisa? Bisa Baik, Bu. Bisa. Masih semangat? Masih bu. Masih. Tapi ngantuk. Ngantuk bu. Sama ibu juga ngantuk. Soalnya dingin ibu, dingin banget. Bikin ngantuk ya? Betul. Lapar bu. Belum sarapan pagi ini apa? Waduh bu. Siap belum ibu? Buru-buru langsung ya, terlambat Lewat. kesiangan. Ya bu, kesiangan. Oke, bisa menulis berarti ya? Bisa. Ibu mau kapan bu?
Untuk sekarang Cikin Sederhana juga hari ini. Minggu depan aja Bu. Kan Bu. Oh Bu. Dan mau pulang Bu. Iya Bu, Iya, udah mau 15 menit lagi. Gitu ya. Iya. Bu. Oke, itu jadi penugasan untuk minggu pertama selanjutnya ya. Iya. Minggu depan. Jadi disiapkan artikel yang menarik perhatian dengan cara tulisannya harus bervariasi. Terus tidak mengandung unsur Hara. unsur sara gitu ya. Hara itu orang. Iya. Unsur sara, pornografi dan kekerasan atau bullying. Jadi seperti itu. Ada idenya nggak? Oleh misalkan mau nulis apa nantinya? Ide. Kejadian di lingkungan sekitar aja sih Bu. Dengan validasi data-data dan fakta-fakta yang ada ya. Iya Bu. Kalau dia, Tentang pembulian kayaknya Bu. Soalnya banyak banget Bu yang dibully. dia bakal menarik perhatian pembaca tuh dengan cara apa nantinya? Nambah visual Bu, visualisasi gitu kayak anak yang misalkan gambar anak yang dibully atau kayak mana gitu Bu. Baik. Kalau Donita apa? Mau idenya seperti apa? Nyari berita yang terkini sih. Yang lagi viral ya. Iya. Boleh berita Upin Ipin nggak Bu? Tidak boleh dong, itu bukan berita. Film dan kartun ya. Kita boleh diangkat Ibu. Tidak bisa. Kita harus ya seperti berita terus Ilmiah gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup Ibu. Baik. Oke, dicukupkan ya hari ini. Iya Ibu. Oke. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Minggu depan Ibu koreksi. Kita belajar lagi bareng-bareng cara menulis artikel ilmiah yang baik dan benar dengan menarik perhatian Membaca. Baik. Itu cukupkan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan menyimaknya. Semoga kita dapat ilmu hari ini dengan keberkahan. Terus kita bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat di pertemuan selanjutnya. Amin. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu. Pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Siap Ibu. Tetap semangat. Mata pelajaran selanjutnya apa? Matematika. Aduh, masih semangat nggak? Nggak. Matematika? Semangat Bu. Semangatin aja. Pagi udah lemas terus lanjut matematika makin lemas ya? Iya. Tidur aja Bu nanti. Capek. Makasih Bu, kan tidak mau pulang Bu. Bimbel Bu. Oh iya. Saya Kaltaviana sebagai observer lisan dari nama calon guru Cynthia Prilly Herlambang dengan NPM 2313041083 pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025 pada pukul 10 dengan topik menulis artikel ilmiah. Saudara telah menyadari adanya keterbatasan pembendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka dari itu guru tidak menggunakan kalimat-kalimat yang berbelit. Keterangan iya, lalu saudara juga menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebihan. Lalu saudara memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Lalu saudara juga menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Lalu saudara menggunakan contoh yang digunakan sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang dari siswanya. Lalu pada bagian pengorganisasian, saudara menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan juga generalisasi. Lalu saudara juga memberikan ikhtiar butir-butir yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Lalu saudara mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Lalu saudara memberikan butir-butir penting dalam penjelasan, diberi tekanan dan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu. Lalu saudara memberikan penekanan yang berbeda yang diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Lalu saudara juga memberikan tekanan dan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar atau demonstrasi atau benda lainnya atau benda sebenarnya. Lalu saudara juga mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut.
Lalu, saudara juga menggunakan balikan tersebut tadi untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud dari penjelasan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.